Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Selamat siang teman-teman. Selamat beraktivitas. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, umur panjang, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di video saya kali ini saya ingin sedikit membahas tentang berapa sih gaji TKI Taiwan. Mungkin buat para pekerja migran yang udah berada di Taiwan udah tahu ya, tapi ini buat yang baru mau proses berangkat ke Taiwan, biar kalian tahu berapa gaji TKI Taiwan yang sebenarnya. Kalau ini slip gaji saya tahun 2017, saya mulai masuk 2017 ya teman-teman. Itu gaji pokok saya 18.972. Kalau dirupiahin itu sekitar 18.972 dikali sekarang kurs lumayan tinggi ya teman-teman, 533. Gaji pokok sekitar segini teman-teman. Itu belum dipotong, masih banyak potongan. Itu bukan gaji pokok, ini pokoknya gaji kotor. Jadi gaji kotor itu sekitar 10.112.000. Masih ada potongan buat biaya agensi 1.800. Terus pertama datang itu buat potongan ARC 3.000, buat potongan medical 2.500, buat potongan bank selama 9 bulan itu 6.928 NT. Jadi gaji pokok pertama datang ke Taiwan itu saya cuma nerima 4.744 NT. Berikut sampai 9 bulan teman-teman, sampai habis potongan itu sebesar 6.928 NT itu sampai 9 bulan. Dan bulan ke-6 itu ada potongan medical lagi 2.000 NT. Jadi selama 9 bulan itu saya belum menerima gaji full. Tapi setiap PT-PT penyaluran TKW itu beda-beda teman-teman. Ada yang potongannya 6 bulan tapi lebih banyak potongannya. Kalau potongan saya 6.928 itu selama 9 bulan. Terus kalau di agensi saya itu uang lembur tahunan itu bukan uang lembur tahunan, uang cuti tahunan itu digabungin langsung sama gaji selama, kalau saya kemarin itu kan masuk ke sini tanggal 11 April 2017. Terus tanggal 11 April 2018 itu kan saya 1 tahun. Nah di tahun pertama itu uang cuti tahunan saya sama majikan saya dikasih ke saya. Tapi kata teman-teman saya ada yang bilang katanya uang cuti tahunan itu nggak digabung langsung sama gaji. Jadi ngasihnya nanti kalau udah finish kontrak selama 3 tahun. Tapi kalau di agensi saya enggak. Kalau di agensi saya langsung dikasih. 1 tahun pertama itu cuti tahunan langsung dikasih. Begitupun di cuti tahunan yang kedua tahun di sini. Terus potongan agensi itu di tahun pertama itu 1.800, di tahun kedua 1.700, dan di tahun ketiga 1.500. Jadi setiap tahun itu beda-beda potongan teman-teman.
Tapi kan kadang ada agensi yang nakal, kita nggak tahu, nggak perlu dibicarain ya, kan setiap agensi itu beda-beda. Kalau agensi saya itu setiap bulan uang agen itu saya nggak transfer, beliau datang ke sini ngambil uang agen. Jadi majikan itu ngasih ke saya gaji kotor, terus nanti kalau agensi datang saya bayar, saya ngasih ke agensi. Jadi kalau gaji pokok itu memang banyak teman-teman. Kalau kurs tinggi seperti sekarang ini, banyak gaji TKW Taiwan itu banyak, tapi belum dipotong buat uang agensi. Sebenarnya kalau gaji pokok itu 17.000 NT. 17.000 NT itu kalau sekarang kalau dikali 17.000 dikali 533 sampai sekarang sampai 9.061.000. Itu belum, kita itu gaji pokok segitu itu belum kita beli softtek, sabun mandi, terus pasta gigi, sampo, pengen makanan Indo, belum paket internet. Ya beruntung kalau majikannya punya dikasih wifi. Kalau yang nggak dikasih wifi, paket internet aja udah 600 NT satu bulan. Belum beli sabun, sampo, ada segala macam buat kebutuhan mandi. Ada juga yang pengen beli tas, pengen beli sepatu, pengen beli baju. Nah, sebenarnya banyak, tapi kan kebutuhan kita itu di sini juga pengen nyenengin diri gitu loh. Maksudnya ya mungkin ada yang satu bulan gaji itu dikirim semua, ada juga yang 17.000 NT itu cuma dikirim 15.000, ada 14.000, ada. Jadi masing-masing orang itu beda-beda ya teman-teman. Jadi kalau pandangan orang di rumah itu asumsinya beda-beda. Ada yang bilang orang gaji segini, katanya gaji segini kok kirimnya segini. Mereka nggak ngalamin, bisanya cuma komen. Sebenarnya memang gajinya banyak, tapi di sini kita juga perlu nyenengin badan, pengen makan makanan enak. Apalagi di sini setiap makan makanan yang dikasih majikan itu nggak ada rasa, rasanya cuma garam sama bawang. Kebiasaan di Indonesia kayak kan rempah-rempah. Kalau di sini makan cuma bumbunya garam, jahe sama bawang putih itu ya nggak enak. Jadi sekali-sekali boleh makan makanan yang berbau rempah-rempah lengkap lah, istilahnya makan di toko Indo, apa bakso, apa mie ayam, apa ayam geprek, dan lain-lain lah, pokoknya kalau di toko Indo lengkap. Jadi memang benar gaji TKI Taiwan itu banyak teman-teman. Tapi sekali lagi saya ingatkan, itu kalau potongannya sudah habis itu full gaji pokok itu 17.000 NT. Tapi kalau potongannya belum habis, itu ya masih sedikit. Jadi kalau ada yang berpikir kayak seperti ini, sekarang lagi ada musibah wabah corona ini ya teman-teman. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan ya teman-teman. Buat keluarga yang di Indonesia tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, jaga imun tubuh lah pokoknya. Terus buat teman-teman yang di sini jangan bahagia kalau dolar lagi naik. Karena apa? Karena di Indonesia semuanya dampaknya ke keluarga kita yang ada di Indonesia, semuanya mahal. Mending dolar stabil, harga di Indonesia, harga pangan juga nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah, ya sedang. Kalau dolar naik, kita mau kirim 7 juta, mau kirim 6 juta, uang yang kita kirim itu dibelanjain di rumah, otomatis nggak dapat apa-apa. Jadi kalau saya pribadi mending dolar stabil, harga pangan di rumah juga stabil gitu. Apalagi di Indonesia sekarang bayam seikit aja 2.000, gula putih aja, gula pasir itu sampai 18.000, telur, pokoknya bahan-bahan pokok. Yang banyak uang bisa beli banyak-banyak barang. Tapi kembali lagi kita lihat yang
nasibnya kurang beruntung, yang bekerja harian, yang kerjanya cuman serabutan, yang biasanya kerja sehari dimakan sehari. Makanya kita cukup bersyukur teman-teman. Seperti saya ini cukup bersyukur berada di titik sekarang ini ya teman-teman. Yang dulunya rumah yang cukup sederhana, yang penting bisa kumpul sama anak sama suami. Sekarang alhamdulillah udah bisa bikin yang permanen. Pokoknya serba bersyukur lah. Kita ini hidup kerja bukan untuk kaya teman-teman. Sebenarnya tujuan hidup itu kerja untuk cukup, sebab Allah juga bukan memberi apa yang kita inginkan, tapi Allah memberi apa yang kita butuhkan. Kalau kita pengennya hidup untuk kaya sampai kapanpun, kita lupa rasanya bersyukur teman-teman. Sepertinya ya kayak saya ini sepertinya kurang bersyukur ya, dikasih makan suami, dikasih nafkah suami di rumah masih nggak bersyukur. Kerja ke Taiwan itu memang ya pokoknya kurang bersyukur lah, intinya begitu. Tapi namanya manusia ya, pengennya itu hidup 1000 tahun lagi. Jadi ya kalau bisa kejar cita-cita apa yang kita inginkan selama kita masih diberikan nikmat sehat ya teman-teman. Ya kita memang nggak tahu kapan umur kita akan berakhir. Mau anak-anak, mau muda, mau tua, umur itu tidak bisa jadi patokan ya teman-teman. Banyak yang masih anak-anak juga meninggal, masih muda juga meninggal, kadang yang tua malah panjang umur. Nah kita kan nggak tahu ya, kita cukup bersyukur aja lah intinya, karena nikmat yang paling indah itu ya kesehatan, harta yang paling berharga ya keluarga. Jadi itu tadi teman-teman, jadi memang benar gaji TKI Taiwan itu 1 bulan kalau sekarang 17.000 NT itu kalau dikalikan kurs Indonesia itu bisa mencapai 9 juta teman-teman. Tapi berbalik lagi ke kebutuhan kita di sini, kita juga butuh peralatan mandi buat beli apa-apa. Terus kita juga dikirim ke rumah uang segitu dalam posisi keadaan banyak wabah penyakit kayak gini ya teman-teman. Apalagi suruh berdiam diri di rumah dan nggak ada kegiatan, nggak ada penghasilan, nggak ada pemasukan, tapi pengeluaran terus, nggak ada hentinya gitu. Kalau bisa ada pengeluaran ya ada pemasukan, ada pengeluaran, ada pemasukan gitu. Cukup sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini. Dan kalau kalian punya ide atau pendapat saya mau bikin konten apa lagi, silahkan share di kolom komentar di bawah ini ya teman-teman. Salam sehat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.